kami dari kelompok 6 akan menjalankan tugas proyek matematika wajib PAS, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel yang diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk saya sendiri, nama saya Zika Muhammad Islami dan teman saya Muhammad Syamdolo. Selamat menyaksikan, terima kasih. Hujan coba itu sampai sana hujan anu kana rima kasihkeun dina pirang-pirang kodama anu ditarima gitu. Dina jalma anu diyakinkeun bener. Dad, kamu beli apa? Beli spidol ayo. Buat besok. Ayo ajaran sini. Jalma anu loba ilmu. Kak Action. Aku beli spidolnya 1, pulpennya 3, bukunya 2. Saya juga mau beli spidol 2, pulpen 1, buku 1. Oh boleh Neng, ambil aja Neng. Alhamdulillah buku tinggal 3, pulpen tinggal 2, spidol tinggal 1, laris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video drama dari kami, dan di sini saya akan memperjelasnya lebih dalam bersama dengan rekan saya nanti yang akan memperjelaskannya juga. Lalu kita anggapkan saja bahwa spidol itu adalah sebagai variabel X, lalu pulpen itu sebagai variabel Y, dan buku itu sebagai variabel Y. Lalu tadi ada pembeli ke-1, kita anggap saja sebagai persamaan ke-1. Lalu ada pembeli kedua, kita anggap saja sebagai persamaan kedua. Lalu ada sisa barangnya, kita anggap saja kepada persamaan ketiga. Nah, tadi pembeli ke-1 itu membeli 1 spidol, 3 pulpen, dan 2 buku. Dan dengan total harga 33.000. Nah, yang pertama-tama, ubahlah persamaan 1 itu ke fungsi Y. Fungsi itu atau disebut juga X sama dengan. Nah, dengan cara mengubahnya itu dengan cara kita tulis ulang terlebih dahulu persamaan ke-1-nya. Lalu kita ubah. Cara mengubahnya adalah dengan cara memindahkan variabel Y dan juga Z-nya. Sebenarnya kita bisa mengambil persamaan kedua dan persamaan ketiga. Namun di sini saya mengambil persamaan ke-1 karena menurut saya persamaan 1 itu lebih mudah dipahami dan lebih cepat juga dikerjakan. Lanjut, setelah kita menentukan Y sama dengannya atau fungsi Y, lalu kita substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan 3. Lalu kita tulis ulang terlebih dahulu persamaan ke-3. Setelah itu kita masukkan persamaan 4 ke persamaan 3. Bagi yang tidak tahu substitusi itu yang diartikan juga sebagai memasukkan. Lalu kita masukkan persamaan 4-nya. Persamaan 4 itu adalah X. Jadi kita masukkan ke dalam X-nya. Kita ganti X tersebut itu menjadi persamaan keempat. Seperti yang kita ketahui, pada persamaan keempat itu ada 33.000. Seperti yang kita ketahui, pada persamaan keempat itu ada 33.000 min 3Y. Nah, 3Y ini dijumlahkan dengan variabel yang sama, yaitu variabel yang samanya adalah 2Y. Lalu ada min 2Z dijumlahkan dengan variabel yang sama, yaitu plus 3Z. Yang pertama, min 3Y terlebih dahulu dijumlahkan ke variabel 2Y, yang dimana negatif 3Y dijumlahkan dengan plus 2Y, hasilnya adalah negatif 1, atau negatif 1 juga bisa disebut negatif Y. Lalu ada negatif 2Z dijumlahkan dengan plus 3Z, hasilnya adalah plus Y. Lalu kita tulis ulang 36.500-nya. Setelah kita tulis ulang seperti ini, lalu kita pindah ruaskan 33.000 ini dengan angka yang sama yang tidak memiliki variabel. Setelah itu, jika ada sesuatu bilangan positif atau negatif yang dipindahkan, itu akan merubah bilangan tersebut. Seperti misalnya positif yang dipindah ruaskan akan menjadi bilangan negatif. Sebaliknya, jika pembilangan negatif yang dipindahkan itu akan menjadi positif. Seperti ini negatif
Jika dipindah ruaskan, maka bilangan tersebut akan positif. Baik, lanjut. Di sini karena belum selesai, kita jumlahkan persamaan yang sama ini. 36.500 dikurangi 33.000, hasilnya adalah 3.500. Karena ini belum selesai, karena belum menemukan variabel x dan variabel z-nya serta variabel y-nya, maka kita tulis ini adalah persamaan kelima. Baik, terima kasih kepada Zika yang sudah menjelaskan bagian sini. Sekarang saya akan meneruskan penjelasan Zika di bagian sini, yakni subs persamaan 4 ke persamaan 2. 2x tambah y tambah z sama dengan 23.500 merupakan persamaan yang kedua. X diganti dengan persamaan 4, di mana 33.000 negatif 3y negatif 2z di dalam kurung ditambah y ditambah z sama dengan 23.500. Setelah itu dijumlahkan 2 dikali 33.000 sama dengan 66.000. 2 dikali 3y negatif 3y sama dengan negatif 6y. Lalu 2 dikali negatif 2z sama dengan negatif 4z. Ditambah y ditambah z sama dengan 23.500. Setelah itu dijumlahkan angka-angka yang memiliki variabel yang sama, seperti negatif 6y dengan plus y ini menghasilkan negatif 5y, lalu negatif 4z dengan plus z menghasilkan negatif 3z. Tulis kembali 23.500. Setelah itu 66.000 ini dipindah ruaskan ke samping 23.500 dengan negatif, berubah menjadi negatif karena sebelumnya di sini positif. Dihasilkan negatif 5y dikurangi 3z sama dengan 23.500 dikurangi 66.000 sama dengan negatif 42.500. Masing-masing dari mereka dikalikan dengan negatif 1, sehingga 5y plus 3z sama dengan 42.500 menjadi persamaan 6. Setelah itu ubahlah persamaan 5 ke dalam fungsi y, atau x sama dengan negatif y ditambah z sama dengan 3.500. Z sama dengan 3.500 ditambah y. Y yang awalnya negatif ketika pindah ruas akhirnya berubah menjadi positif, hingga ini menjadi persamaan ke-7. Setelah itu subs atau substitusikan persamaan 7 ke persamaan 6. 5y ditambah 3z sama dengan 42.500. Z diganti dengan 3.500 ditambah y. Setelah itu ini dijumlahkan. 5y tetap di sini. 3 dikali 3.500 menghasilkan 10.500. 3 dikali y menghasilkan plus 3y sama dengan 42.500. Setelah itu dijumlahkan angka-angka yang memiliki variabel yang sama. 5y dengan 3y menghasilkan 8y. Setelah itu 10.500 dipindah ruaskan ke samping 42.500 hingga akhirnya berubah menjadi negatif, sehingga 8y sama dengan 42.500 dikurangi 10.500. Hasilnya adalah 32.000. Setelah itu y sama dengan 32.000 dibagi 8. Karena di sini istilahnya di sini itu ada titik atau kali 8y. Ketika 8 dipindah ruaskan, akhirnya menjadi bagi. 32.000 dibagi 8 sama dengan 4.000. Dihasilkan persamaan 8 karena z sama x belum ketemu. Nah, setelah kita mengetahui persamaan ke-9-nya, yaitu z sama dengan 7.500, setelah itu kita substitusikan persamaan ke-8 dan 9 itu persamaan 4, yang dimana x-nya belum diketahui. Jadi kami mengambil persamaan ke-4 karena persamaan ke-4 adalah x sama dengan 33.000 negatif 3y negatif 2z. Karena y dan z-nya sudah diketahui dari persamaan 8 dan 9, maka dari itu kita substitusikannya ke persamaan ke-4, yang dimana kita tulis ulang terlebih dahulu persamaan ke-4-nya, lalu kita masukkan
persamaan ke-8 dan juga persamaan ke-9. Yang dimana persamaan ke-8 adalah 4.000 dan juga persamaan ke-9 adalah 7.500. Setelah itu kita jumlahkan 3 kali 4.000 hasilnya 12.000, lalu 2 kali 7.500 hasilnya 15.000. Setelah itu kita jumlahkan semuanya, dimana 33.000 dikurangi 12.000 dikurangi 15.000 hasilnya. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya, dimana 33.000 dikurangi 12.000 adalah 21.000. Setelah itu 21.000 dikurangi dengan 15.000 dan hasilnya adalah 6.000. Ini adalah hasil akhir dari X. Hingga pada akhirnya kita memiliki hasil akhir X sama dengan 6.000, Y sama dengan 4.000 dan Z sama dengan 7.500. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tadi kita anggap bahwa X adalah spidol, Y adalah pulpen dan Z adalah buku. Nah, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kami juga masih seorang pelajar. Wassalamualaikum